Kita sekarang masih melanjutkan, sebenarnya ada dua ini yang mau kita kerjakan hari ini. Yang pertama materi tentang single subject research. Kemudian yang kedua mengecek penyelesaian tugas akhir. Kita tawarkan saja dulu mana yang dulu kita bahas. SSR atau pengecekan atau pembahasan tugas akhir semester. Siapa yang mau berpendapat? SSR, Bu. SSR, Bun. SSR, kalau tugas akhir semesternya ini malah S1 nih yang banyak anunya nih, yang banyak nggak patuhnya. Untuk upload tugas tentang proposal ya kalau untuk S1 baru 16. 16 dari 21 orang. Itu sudah ditutup ya sejak tanggal 23 April. Itu S1 itu. Kalau untuk S2, S2 itu yang sudah 19 orang. Berarti kan 10 Mei ya, terakhir tanggal 10 Mei untuk S2 menyerahkan mini risetnya. Nah, kalau dilihat dibandingkan sama S1 sama S2 ya, S1 ini lebih membangkang daripada S2 ini. Nah, kalau mau kita lihat, ini kan ada beberapa yang sudah saya beri grade, ya, mungkin sudah masuk ke ini. Ibu Nilawati kosong tuh, proposalnya nggak ada terkirim. Ini saya lihatkan di sini Ibu Nilawati ya. Saya share aja ya. Coba share screen aja ya. Nih, kelihatan nggak? Sudah kelihatan di layarnya? Sudah, Bun. Oke, coba dilihat di sini. Novia Dewi, itu sudah ada grade-nya itu, 78. Kemudian Intan Ayu, Intan Permana juga sudah. Riri Sakti belum saya grade gitu ya. Yang ini Nilawati kosong ini. Mana Nilawati ada nggak? Ini kosong. Jadi kalau kosong di sini berarti tidak terkirim. Mana Nilawati ada? Saya, Bu. Ya, memang belum ngirim ya? Udah. Nah, berarti ini mengirimnya belum, ada yang belum tuntas proses pengirimannya. Ini kan kosong nih, nampak kan? Iya, Bu. Udah, Bu. Udah dikirim, udah lama tuh, Bu. Nah, ini enggak. Atau dikirim sekarang bisa, Bu? Silakan dikirim. Silakan dikirim. Ya, Bu. Siap, Bu. Jadi ini saja di apa namanya di grup WA saja ya. Oke, kalau untuk S1, ini S1 S1 belum ada yang Ibu grade ya. Belum ada yang Ibu grade. Oke. Nah, mungkin untuk tahap pertama ini kita secara acak saja, nanti mungkin tidak semuanya bisa dibahas proposalnya, tugas akhirnya. Kita gunakan dulu untuk membahas tugas akhir dari S1 dulu, kemudian ke S2. Ya, siapa yang di S1 yang ingin tugas akhirnya dibahas, dia presentasikan, kemudian kita teropong bersama. Sehingga walaupun satu orang yang mempresentasikan, nah nanti kan yang lain bisa jadi belajar, gitu ya. Ibu tawarkan ke S1 saja dulu, karena S1 itu belum ada yang sesuai yang diinginkan ini ya. Jadi masih banyak amburadul ini. Sekilas saja. Ada yang dari S1 ke Dea sudah Dea ya.
Dea ini mana suaranya nih? Sinyal Dea ini buruk ini kayaknya. Sinyal Dea buruk ini, tegang-tegang. Izin Bu, coba ya Bu. Oke, Ihsan Nabila. Ihsan Nabila sudah ini enggak? Sudah dikonsultasikan dengan PA-nya? Ibu Tempat PA. berkonsultasi PA-nya. Oke. Bu, izin share screen, Bu. Oke. Oh, sebentar Ibu jadikan Isa ini co-host dulu ya. Ihsan Nabila. Nadia. Oke, sudah? Udah kelihatan, Bu? Sudah di apa namanya di Zoom. Di Zoom maksudnya dia dibesarin. Ya benar kan dibesarin. Ya terlalu besar itu. Ya, pas, dah. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Nabila. Di sini ingin mempresentasikan hasil proposal yang saya buat. Nah, untuk judulnya itu Bu, efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual terhadap konsentrasi belajar siswa autisme di SLB Negeri Tanjung Pandan. Langsung ke latar belakang, Bu. Di latar belakang ini program diawali dengan program maupun layanan bagi anak berkebutuhan khusus dibuat ataupun disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen dari masing-masing anak, potensi anak, kemampuan, tantangan atau hambatan Ihsan Nabila, ya Bu. tidak usah dibacakan, di scroll saja layarnya pelan-pelan ya. Oh baik Bu. Namun yang perlu nanti kan kita bisa melihat semua ini ya. Baik Bu. Terus. Coba diklik di Marlina dan Wiji Astuti 2013 itu. Klik aja anunya. Taruh kursornya Marlina ya nih ya, ini di Marlina di bawah ini ya. Nah, ya tuh. Oke, ini sudah mendelay ya. Jadi untuk ibu-ibu PAUD, nah jika kita sudah klik hitam seperti ini dia bentuknya hitam, berarti itu sudah dalam bentuk mendelay ya. Terus ke bawah. Terus. Terus. Nah, teorinya apa yang ada dalam teorinya? Kenapa lemot ngangkatnya konsentrasi kayaknya? belajar. Ini Marlina dan Wijiastuti, ini Marlina siapa ini? Ini Bu, mana ya? Bukan ibu ya? Dia dari buku Bu, bukan Bu. Makanya ibu siapa ini Wijiastuti gitu ya, rasanya ibu nggak ada nulis dengan Wijiastuti gitu. Konsentrasi belajar, terus poin B-nya apa? Faktor yang mempengaruhi Bu, konsentrasi. Itu poin 2 nama itu, poin B yang ibu tanya. Poin B. Poin B tentang autis Bu. Kok poin B tentang autis? Iya Bu, kajian tentang autisme. Nah, oke, sudah ada 2 catatan itu. Terus? Poin C-nya tentang media audio pembelajaran visual. Oke. Di close saja ini dulu.
Baik. Search, di close ya. Oke. Kirim ke ini aja, ke chat aja. Oke, untuk tadi apa yang disampaikan Isa Nabila sebenarnya secara substansi dari proposal itu sudah nampak ada. Nah, kemudian yang perlu ada itu adalah, ini kan nampaknya penelitiannya eksperimen. Kalau eksperimen itu harus ada novelty. Novelty itu, bahasa lainnya apa novelty itu? Isa sambil ngirim ya. Sambil ngirim ya. Kebaruan, Bu. Iya, kebaruan. Jadi kebaruan, kalau misalnya kita mau mengeksperimenkan sesuatu, berarti variabel bebas yang kita eksperimenkan itu kan variabel bebas ya. Kalau dalam eksperimen itu ada memiliki novelty. Pengertian novelty bukan baru sama sekali. Yang selama ini belum pernah, bukan itu, sulit pula kita, itu terlalu tinggi itu tuntutannya, bukan. Pengertian novelty itu adalah bukan replikasi dari penelitian orang lain. Replikasi itu pengulangan. Nah, yang boleh itu apa? Novelty itu kalau orang menyigi dari perspektif ini, saya menyigi dari perspektif yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud novelty. Kemudian kalau Ibu lihat judulnya Isa Nabila tadi, itu belum ada menunjukkan novelty media pembelajaran berbasis audio visual. Itu sudah banyak. Nah, kalau begitu apa cara kita mencarikan novelty-nya? Beri nama. Media itu dia bernama. Kalau media pembelajaran audio visual itu terlalu umum. Absurd jadinya, terlalu umum. Terlalu umum. Media audiovisual yang mana yang dimaksud. Nah, makanya itu jika kita di dalam kajian bab 2 di bagian teori itu pasti ada kajian teoritik tentang media audiovisual. Pasti di sana ada pengertian. Pasti di sana ada jenis-jenis. Nah, kalau itu sudah kita bahas, ketika kita menulis tentang jenis-jenis, terjawablah jenis media yang mana yang dimaksud dalam penelitian ini. Itu yang belum ada di judulnya Isa. Perbaiki judulnya dulu, itu dari segi judul ya. Belum dikirim juga ini ya. Nah, itu dari segi judul. Hati-hati juga kita di dalam memformulasikan judul penelitian. Jadi memang terkesan sederhana, gampang, tetapi rasa bahasanya bisa menjadi aneh. Misalnya kita mau menulis tentang efektivitas tadi. Efektivitas, apa tadi itu? Pembelajaran media audiovisual, media pembelajaran berbasis audiovisual, itu tadi ya. Terhadap, nah kata terhadapnya ini janggal secara bahasa. Kalau efektivitas bla 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 untuk meningkatkan bla bla bla, baru cocok. Itu rasa bahasa. Nah, tapi kalau kita menggunakan kata sambung, kata hubungnya terhadap, biasanya kalimatnya awalnya itu dimulai dengan kata pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, pengaruh terhadap gitu. Ini rasa bahasa. Anda kapan perlu dicatat? Karena apa? Ini terkesan gampang, tetapi penyakit yang akut pada mahasiswa ini. Kalau ada kata misalnya hubungan antara bla 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 dengan bla bla bla. Jadi antara dengan. Tak ada orang menyebut hubungan bla 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 terhadap bla bla bla. Tidak ada. Jadi rasa bahasanya nggak masuk gitu ya. Itu. Kemudian kalau kita mau konsentrasi belajar. Ini kalau teori. Nah, teori. Sudah dikirim ya? Belum? Di mana kok nggak kosong tuh di chatnya? Sudah Bu, di WA grup Bu. Di chat ini, Oh di WA. iya Bu. Di chat belum bisa. Oh, bentar Ibu cek WA ya.
Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Bu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini tidak tepat, ininya tidak tepat. Tidak tepat, ya. Kemudian misalnya ini. Ini juga sangat umum. Ya, tadi yang sudah Ibu beri masukan ya. Kalau konsentrasi belajar, oke. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, ini boleh. Kemudian yang tidak boleh itu adalah yang seperti ini. Ini tidak boleh. Buruk. Dalam kita membuat latar belakang masalah, itu tidak perlu definisi atau konsep yang ada di latar belakang. Tetapi apa masalahnya dengan ini gitu. Jadi sama dengan ini juga konsentrasi belajar adalah dengan ini nih definisi kan. Nah nih, tapi harusnya apa yang dilakukan Isa boleh misalnya kalau dimulai dari ini. Tapi kunci kalimat ini bahwa salah satu keberhasilan layanan pendidikan itu adalah adanya konsentrasi dalam belajar. Nah, anak autis memiliki masalah dalam konsentrasi belajar. Itu yang dalam tanda merah ini kita ubah dengan bahasa kita sendiri. Nah, ketika yang seperti ini merah nanti ini, karena ini kan ngutip punya orang, gitu ya. Merah dia, kalau di Turnitin. Nah, apa permasalahan pada anak autis yang terkait dengan konsentrasi belajar, itulah yang harus dipaparkan di sini, dukung dengan artikel jurnal. Banyak penelitian orang yang terkait dengan konsentrasi belajar pada anak autis, banyak. Masukkanlah di sini. Perkuat itu. Oh, anak autis itu kalau dia belajar hanya bertahan, rentang perhatiannya bertahan 5 menit maksimal, dalam kurung, kata siapa itu. Nah, kita bisa mengatakan masalah-masalah itu kalau kita banyak searching, banyak baca di jurnal. Oke. Ini sudah berkali-kali Ibu ingatkan ya. Nah, kalau kita memulai kalimat misalnya konsentrasi belajar itu penting, betul. Nah, ini pindah aja ke atas ini. Boleh. Boleh kita sebut begitu, boleh. Boleh ini. Boleh. Sampai bahasa buku yang kita pindahkan. Ini bahasa buku ini ya, Isa ya. Bahasa buku ini, bukan bahasanya Isa ini. Jadi Ibu mungkin Anda sudah sering kebanyakan baca punya orang ya, jadi hafal Ibu. Jadi mana yang bahasa buku, mana yang bahasa Anda sendiri gitu. Nah, ketika kita membuat sebuah proposal eksperimen ya. Eksperimen di satu sisi memiliki nilai lebih. Karena apa? Menawarkan sebuah intervensi, menawarkan sebuah perlakuan baru. Itu kelebihannya dari sebuah penelitian eksperimen. Nah, lantas yang harus ada, bukan harus, wajib ada di dalam latar belakang penelitian eksperimen adalah apa yang sudah dilakukan. Kalau settingnya ini sekolah, apa yang sudah dilakukan guru selama ini untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, di mana nih di sini kita temukan? Belum ada. Tidak ada. Hanya ini masalah autis, kalau ini masalah autis lagi. Terus langsung saja, ini jangan sampai kita dalam latar belakang masalah itu seperti kacamata kuda. Kalau kacamata kuda kan cewek cantik sebelahnya dia nggak lihat. Karena ada tertutup matanya samping itu. Nah, kita dalam sebuah penelitian, itu di latar belakang itu kalau kita mau eksperimen, harus kita paparkan selama ini, nah ini hasil studi lapangan menunjukkan bahwa guru masih menggunakan bla 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 bla. Nah, itu menurut penelitian siapa, kemudian kalau ya hasil wawancara, hasil observasi disebutkan tanggal berapa, kan gitu. Nah, bulan, tahun, jadi seperti itu. Artinya yang kita tulis di sini bukan berbentuk fitnah. Yang tidak boleh itu nulis adalah fitnah. Tidak boleh ada fitnah di antara kita.
Tuh ya. Jadi paparan tentang apa yang sudah dilakukan guru selama ini. Nah, apa dia? Kalau kita tawarkan ini adalah media, berarti media yang selama ini digunakan guru apa? Ingat, jangan diganggu-gugat metode ya, itu ranah yang satu lagi. Tidak boleh. Kalau kita mau meneliti media, yang kita permasalahkan media yang selama ini. Jangan sampai strategi, jangan metode, jangan pendekatan. Itulah kemakamalan namanya tuh. Ya enggak, kalau kita nggak suka Jokowi, jangan salahkan Prabowo. Nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi kita kalau yang kita tawarkan adalah media, berarti media yang selama ini apa? Kemudian apa kelemahan, keterbatasan media yang selama ini digunakan guru? Sehingga tidak akan muncul dalam sebuah penelitian eksperimen yang dia tawarkan itu media gambar. Kalau dia tawarkan metode latihan, please deh, karena itu sudah selama ini digunakan guru. Impossible dong kalau kita menggugat, mempermasalahkan bahwa media gambar itu ada keterbatasannya, buktinya tidak meningkat konsentrasi belajar, ngapain lagi media gambar yang mau kita eksperimenkan? Itu logikanya. Nah, yang seperti ini yang harus kita kuasai. Ya, pakem-pakemnya sebuah latar belakang. Oke, Isa sampai di sini paham ya? Nah, Baik, buat Bu. buat semuanya ketika kita membuat, kalau kita membuat identifikasi masalah, jangan ada istilah yang tiba-tiba muncul. Nah, di sini nih muncul tiba-tiba aja nih. Tadi di latar belakang masalah kita nggak bahas tentang joint attention. Tiba-tiba menongol aja sendiri. Semua permasalahan yang sudah dipaparkan di latar belakang masalah, baru kita identifikasi satu persatu. Ya, dari sekian banyak identifikasi, kita batasi satu. Nah, kita lihat pembatasan masalahnya. Nah, sementara di sini kita tidak bisa mengatakan terlalu umum kalimatnya seperti ini. Misalnya gini. Media pembelajaran apa ini yang tidak menarik ini kan gitu. Nah ini tadi ini sebenarnya yang nomor 2 ini yang selama ini guru gunakan. Nah, karena Isa tidak menyebut makanya jadi umum dia. Kalau seperti ini dibaca oleh guru, ditelannya Isa bulat-bulat sama guru nanti. Media pembelajaran yang tidak menarik mengakibatkan konsentrasi anak belajar. Ini bukan masalah, ini namanya asumsi. Tak perlu dibuktikan ini kalimat nomor 2 ini. Asumsi itu. Karena kalimat nomor 2 itu mau disodorkan ke siapa saja pasti dia benarkan. Ya enggak? Coba diuji dulu ya yang tidak menarik ini orang. Tak perlu diuji ini. Nah, kalau misalnya gini, terbatasnya kemampuan guru. Apakah tadi di latar belakang masalah kita bicara tentang kemampuan guru? Kan tidak. Bicaranya kan tentang konsentrasi belajar anak. Nah, mengapa kemampuan gurunya yang disorot di sini? Kalau gitu kemampuan guru yang disorot cocoknya bukan eksperimen tapi PTK. Nah, kan gitu lagi. Jadi ketemu saja nanti ujung-ujungnya. Kalau kita gugat kemampuan gurunya yang masih kurang, merancang, membuat, menggunakan media, berarti gurunya yang diajarkan. Kalau gurunya yang ditingkatkan, berarti penelitiannya apa kemarin yang sudah kita bahas? PTK. Berarti bias. Nomor 3, identifikasi permasalahannya menjadi bias. Nah, yang seperti ini kan harus apa? Pokoknya Isa tanda-tandain ya. Dan langsung diperbaiki. Bersyukurlah orang yang punyanya dia kita bedah. Ya kan? Kemudian, nah
Kenapa perhatian dan imitasi kata? Nah, ini jadinya kan tiba-tiba juga munculnya seperti ini nih. Nah, artinya kalau duduk latar belakang masalah kita yang di sini ini duduk, betul-betul permasalahannya itu berbasis kepada kondisi real, didukung oleh artikel di jurnal, ketika membuat identifikasi masalah kita ngalir saja. Tinggal milih saja. Ambil di sana, pindahin satu. Ambil sana, pindahin satu. Gitu aja. Dalam Bu, bentuk kalimat, ya. ini tuh Isa coba perbandingannya tuh dengan iklan, Bu. Kan anak autis tuh ibaratnya cepat mempelajari kata-kata tuh dari iklan gitu, Bu. Jadi perbandingannya itu dari iklan dengan iklan di latar belakang, Bu. Maksud perbandingan apa ini? Antara media audiovisual yang mau ya video animasi, media audiovisual video animasi yang mau Isa terapkan dengan kenapa nggak menyebut video animasi saja ya. daripada media Iya, pembelajaran audiovisual video animasi panjang banget. Jangan orang baca judul itu naik pula tensi orang membacanya. Kenapa nggak dibuat saja media video animasi? Ya sudah, itu kan keren. Berarti sebenarnya itu yang dimaksud ya Isa ya? Video animasi. Iya, Bu, video animasi, Bu. Nah, ini menarik bagi Ibu nih, baru ada nilai jualnya. Jadi kalau video animasinya yang ditampilkan di judul, di sini jauh memiliki nilai jual dibandingkan ini. Ya. Dan spesifik. Nah, gitu. Spesifik. Jadi Isa kalau mau searching di internet, seperti apa penelitian orang yang sudah menggunakan media video animasi. Itu saja. Tapi kalau media pembelajaran berbasis audiovisual sampai juta dan satu pun tak ada yang terkait nanti sama kita, bingung kita. Ya. Nah, oke, berarti mulai karena judulnya sudah bergerak, berubah, berarti kesininya rumusan masalahnya ini juga berubah, ya, pembatasannya juga berubah. Oke, ini Ibu lewatkan saja. Kita ke teori, ya, teori. Kita, ini beberapa pemahaman yang berbeda-beda. Coba Anda cek di buku panduan pedoman penulisan skripsi dan tesis kepunyaannya yang dikeluarkan dari FIP itu ketika membuat kajian teori di bab 2 apa yang didahulukan. Nah, kalau berpikirnya kita latar belakang masalah yang kita permasalahkan di bagian pertama kita bercerita tuh variabel bebas atau variabel terikat. Saya tanya dulu pada Anda semua. Variabel bebas atau variabel terikat? Terikat, Bu. Variabel terikat. Yang mau diteliti itu anak autis atau konsentrasi belajar? Konsentrasi belajar, Bu. Jangan terjebak. Konsentrasi belajar anak autis. Ya. Nah, saya bertanya langsung terjebak Anda kan? Yang diteliti itu konsentrasi belajar anak autis. Kalau begitu, apa yang kita permasalahkan tadi di latar belakang pertama kan konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar siapa? Anak autis, bukan yang lain. Lantas kajian teoretik di bab 2, kita bahas pertamanya adalah konsentrasi belajar. Jadi bagian ini adalah konsentrasi belajar. Ya, bukan yang ini. Jadi Ibu tulis di sini konsentrasi belajar. Lantas di mana letak autisnya? Tidak boleh teori itu berdiri sendiri seperti ini. Ini kalau seperti ini merah, nanti kalau ini di pengertian autis, karakteristik autis, semuanya nanti. Nah, lantas apa yang harus ada? Kita memasukkan teori autis ini
include di dalam variabel terikatnya. Berarti include di dalam konsentrasi belajarnya. Kalau misalkan Ermayani juga meneliti konsentrasi belajar, tapi pada anak tunarungu usia dini, maka bagian bab 2-nya pasti berbeda. Di mana letak berbedanya? Karakteristik konsentrasi belajar anak autis. Nah, di situ baru dia tak akan sama dengan penelitian orang lain. Oh, kalau misalnya Afifah mau neliti juga konsentrasi belajar, tetapi dia pada anak tunarungu, maka ada teori di sini di bab 2, karakteristik konsentrasi belajar anak tunarungu. Tidak akan ada copy paste di dalam bab 2 yang selama ini kan copy paste kan tentang apa teori ABK. Iya atau iya enggak? Jujur Anda. Afifah, coba dijawab Ibu. Coba dilihat skripsi kakak kelasmu. Kalau dia tentang teori, kalau dia yang dia teliti tunarungu, oh semua teori tunarungu pasti aja lah nanti tuh punya skripsi orang lain. Iya enggak? Betul. Ya jujur saja Anda ngakui. Nah ini yang bukan, ini enggak bagus. Nah gitu ya. Jadi kalau ini dijadikan, dicek Turnitin jadi merah dia. Nah, tidak perlu ada teori autis itu terlalu umum seperti ini kita bahas. Karena yang kita bahas itu nanti kan autis yang mana, yang jenis apa. Oh, yang bermasalah dengan konsentrasi belajar. Karena ada anak autis bisa tenang dia duduk. Hipo ya, yang hiponya. Oke, itu tentang teori. Berarti dulu kan ini tentang konsentrasi belajar. Maka tadi Ibu tanya B-nya apa, kata Ibu. Nah, coba kita cek di sini. B-nya apa? Nah, ini harusnya menjadi A. Ya. Nah, ada pengertian konsentrasi belajar, boleh. Kemudian ada cara. Jangan langsung cara. Mana dia karakteristik konsentrasi belajar autis? Aspek-aspek boleh. Nah, langsung di media. Mana dia? Karakteristik konsentrasi belajar anak autis. Di mana teori itu Isa dapatkan? Di jurnal. Banyak. Oke, kalau yang di sini C-nya boleh ini betul. Ini di poin C dia media. Tapi tadi medianya kan sudah disebut apa tadi? Video animasi. Langsung saja di sini video animasi. Nah, kalau kita berbicara misalkan, oh bahwa media video animasi ini Anda mulai dulu dari teori pembelajaran audiovisual boleh. Itu buat mengikat teori induknya boleh. Tapi judulnya kita buat menjadi video animasi. Oke. Ini kerangka teoritiknya ini pakai SSR ya. Pakai SSR. Nah, kita membuat ini kerangka berpikir. Ini kerangka berpikir itu apa? Bagaimana alur pikir kita, alur pikir, ingat. Alur pikir kita mulai dari adanya masalah sampai kita memecahkan masalah sampai berakhirnya penelitian ini. Itu yang ditulis dalam alur pikirin, kerangka berpikir. Dan itu biasanya dibuat dalam bentuk flowchart. Ya, seperti ini. Bukan kita terlalu umum. Jadi kalau mulai dari autis, terlalu banyak yang diteliti ini kalau autis yang dipermasalahkan. Kan tadi masalahnya konsentrasi belajar. Mulai dari awal permasalahan kita paparkan, sampai kita melaksanakan, sampai selesai penelitian ini. Nah, ini setidaknya ini sudah menggambarkan ya punyanya Isa ini ya. Hipotesis, tidak ada hipotesis di dalam SSR. Jangan mengada-ada. Tak ada. Masih umum ini.
Ini masih umum. Jenis penelitian masih umum. Tidak jelas ini jenisnya apa. Judulnya jenis penelitian. Tapi apa jawabnya di sini nggak ada. Jenis penelitian, jadi kan kita sudah belajar kemarin. Di awal-awal ada pendekatan penelitian. Ada 3, ada kualitatif, kuantitatif, mixing method. Kemudian di dalam pendekatan ada jenis atau metode penelitian. Nah, jawab di sini eksperimen, eksperimen. Kemudian dia pakai SSR, pakai desain penelitian. Jadi ada yang tuntas berpikir kita. Ini berarti dianggap pending karena ini belum definisi operasional. Ketika judulnya konsentrasi belajar, kenapa yang didefinisikan hanya konsentrasi saja? Inkonsistensi. Nah, kemudian definisi operasional yang bagus itu seperti ini ya. Bukan definisi yang absurd, namanya juga definisi operasional. Apa yang dimaksud definisi operasional? Definisi yang sudah ada di dalam bab 2, kita operasionalkan dalam bentuk bahasa kita sendiri secara terukur, teramati, konkret. Nah, ini definisi ini belum terukur, belum teramati, belum konkret. Apa yang mau kita bahas di sini di dalam konsentrasi belajar? Kalau kita mau meneliti media, ini sini ya, medianya ini belum. Misalnya media video animasi. Media video animasi. Video itu apa sih? Animasi. Animasi tentang apa? Durasinya berapa? Ya. Itu lengkap di dalam. Begitu juga konsentrasi belajar. Apa indikator? Jadi kalau orang bertanya, apa indikator seorang anak autis dikatakan berkonsentrasi dalam belajar? Harus ada jawabannya di definisi operasional. Nah, ini belum ada jawabannya. Kalau disebut, oh dia perhatian, dia serius, ada pemahaman, ada kesadaran. Wow, apa iya segitu hebatnya anak autis dituntut dalam belajar? Nah, ini mencret anak autis ini kalau ini yang dituntut. Ini definisi konsentrasi secara umum. Makanya mengapa tadi di bab 2 harus ada teori karakteristik konsentrasi belajar anak autis membantu kita membuat definisi di sini. Jadi tagihannya itu praktek sholat. Nah, misalnya begini, praktek sholat subuh. Yang kita teliti adalah anak tunagrahita. Apakah definisi operasional sama definisinya dengan definisi sholat pada orang awas atau orang normal? Sholat adalah ibadah wajib bagi muslim yang dilaksanakan 5 kali sehari semalam, ya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pertanyaan Ibu, benarkah tunagrahita bisa dari takbir sampai salam? Tunagrahita bisa nggak? Nah, kalau begitu berubah dong definisinya. Itu yang disebut definisi operasional konkret. Nah, kalau seperti itu yang kalimat yang Ibu sebut tadi definisi sholat, tak ada satupun tunagrahita yang bisa sholat menurut definisi itu. Bisa wak salat subuh nak? Bisa. Apa tuh? Coba salat subuh. Wudu dia, berdiri dia, menghadap kiblat dia baca niat. Ah, lah Bu. Sudah. Tunagrahita misalnya. Seperti itu. Tapi kalau yang lain yang normal tentu tidak. Oke. Nah, kalau kita menggunakan hati-hati menggunakan istilah populasi sampel. Nah, nanti kita bahas tentang SSR ya. Ini kan teknik dan alat pengumpulan data. Kalau kita bicara judulnya ini,
Ada dua makna yang ada di subjudul itu. Pertama teknik, yang kedua alat. Teknik sama dengan metode, alat sama dengan instrumen. Tidak perlu kita mendefinisikan apa itu alat. Tak perlu. Nah, ini menggurui orang ini. Cukup Anda saja pahami itu definisinya. Data dikumpulkan dengan observasi. Nah, ini teknik nih. Tes teknik ini. Dokumentasi teknik ini. Pertanyaannya, apa alat observasi? Kan alat di judulnya di atas ini. Ya enggak? Ini baru teknik. Instrumen sampai ke bawah. Ini kan pusing orang membacanya. Nah, kalau teknik, urutkan dulu. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan observasi. Apa yang diobservasi? Jelaskan di sini, jangan diputus kalimat itu. Data apa yang diobservasi? Apa instrumen yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data tersebut? Nah, terjawab dia, tekniknya terjawab, alatnya terjawab. Ya, seperti itu. Tes. Tekniknya tes, instrumennya apa? Maka tidak mungkin Anda bisa menulis bab 3 ini tanpa baca buku metode penelitian. Dokumentasi, metodenya atau tekniknya dokumentasi, instrumennya apa? Masing-masing kalau berani kita membuat ada 3 teknik pengumpulan data, berarti ada 3 juga alat pengumpulan datanya. Observasi. Nah, jadi yang harus dipaparkan di sini itu mengapa banyak proposal itu baik S1, S2 sama saja. Pusing aja kita melihat di sini. Bisa nggak Anda berpikir turun-turun gitu. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Oke. Kalimat sesudahnya itu di sini apa yang dibuat. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, itu ya. Nah, untuk mengumpulkan data. Nah, data apa itu? Sebut di sini. Nah, instrumen yang digunakan. Nah, kayak ini. Titik. Nah, selesai satu onggok. Mulai dari observasi, selesai. Jadi kalau orang bertanya, apa yang Anda observasi? Sudah ada jawabannya. Apa alat Anda dalam jawabannya? Ah, begitu juga nanti yang kedua. Tadi kan ada apa itu? Tes. Ya enggak? Tes, kan gitu dia. Digunakan untuk, kayak gitu lagi. Nah, sampai di sini. Instrumennya apa? Kita buat pula di sini. Kan gitu. Ya. Nah, tes. Nah, kayak gitu kita. Nah, enggak perlu kita, kalau mau dirinci lagi, misalnya, terus ada pula nih, selain itu penulis menggunakan instrumen. Nah, ini ada di sini lembar pengamatan, berarti untuk observasi, kuesionernya untuk apa? Lah, kok tiba-tiba kuesioner di sini cuma ada tes dan dokumentasi. Nah, muncul lagi kuesioner di sini, ada muncul lagi checklist di sini. Nah, kalau mau nambahkan aja di atas, seperti tadi pola berpikirnya ya. Pola pikirnya seperti itu. Nah, setelah kita buat kalimat yang seperti ini dalam satu paragraf, observasi siapa yang melakukan observasi, tes siapa yang melakukan tes, siapa yang mengisi tes, berapa durasi, lah itu lengkap kita buat di sini. Tak perlu panjang lebar tapi lengkap. Proposal itu intinya apa? Sedikit kata-kata tapi kaya makna. Nah, ini sulit ini mempraktekkannya. Yang banyak itu di mahasiswa banyak kata-kata, sedikit makna. Jadi jangan terbalik. Sedikit kata-kata, kaya makna atau banyak makna. Nah, teknik analisis data, nah tidak sekedar menyebut seperti ini, tekniknya menggunakan SSR itu bukan teknik. Tak perlu ada apa definisi SSR, tak perlu ada. Ini belum ada ini. Jadi masih kosong.
teknik analisis datanya masih kosong. Ya. Kan ada analisis dalam kondisi, analisis antar kondisi. Ini nggak ada disebut di sini. Satu pun tak ada. Oke, lanjut kita ke bawah daftar. Ini sudah pakai. Nah, untuk semuanya ketika kita sudah. Ini untuk Isa Nabila ya. Kalau ini jadi Anda buat proposal cepat nak. Sudah waktu kuliah medlit ini seminar proposal. Nah, kita blok ini agak rapi. Seperti ini kan campur aja bentuknya, serangkai aja semuanya. Kita bisa mengedit hasil Mendeley kita. Kita blok di sini ya, sampai ke bawah habis sudah. Kita kembalikan ke atas ya. Nah, seperti ini. Kita aturlah paragrafnya. Atur menjadi satu ya, single. Kemudian before-nya dibuat menjadi 12 set. Nah, tanya Ibu, mana yang cantik tampilannya tadi itu sekarang? Nah, jadi kita dalam nulis itu sebenarnya kan gimana ya orang yang membacanya ini senang hatinya melihat tulisan kita. Kalau Ibu tuh menulis itu yang Ibu prinsip ya, prinsip yang Ibu gunakan. Jadi jangan sampai orang membaca tulisan kita stres pula dia. Atau kalau dia sudah ibu-ibu itu naik tensinya. Ya, oke. Habis sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya nggak? Walaupun punya Isa Nabila yang kita bahas, ada yang mau bertanya? Silahkan. Dan ini juga bisa kita edit ini. Jadi didaktikanya ini bisa kita jadikan ini loh. Ini. Kita jadikan begitu ya. Bisa ya. Ibu Ike, ini Ibu Ike di anu dulu. Ini suaranya berdengung. Suaranya berdengung sekali tuh. Ramai di sana berdengung. Pastikan sudah jernih sehingga karena saya pakai headset jadi agak sangat terdengar dengan jelas ya. Nah, pastikan misalnya begini. Untuk Isa Nabila. Ini nah salah ini. Nah, ini salah ini. Ini salah, Ibu tandain. Ini juga salah. Siapa itu Yeni Hayati? Nah, Ibu nggak ngerti dia. Yang nulis buku Ibu kok tiba-tiba ada Yeni Hayati. Siapa ini? Pada keduanya, padangnya pakai huruf kecil, salah. Ya. Kemudian, ini juga salah. Ini artikel katanya. Salah tapi salah. Tidak ada halaman. Maksudnya salah apanya? Salah proses insert citation-nya. Salah. Maka kemarin sudah Ibu ajarkan agar kita tidak salah dalam melakukan insert citation, jangan diisi secara manual. Jangan diisi secara manual. Ya. Kemudian ini salah juga. Nah, kalau teori yang sudah tua-tua ini tinggalkan sajalah, ya. Banyak kok teori yang baru-baru, 2005 ini tinggalkan saja, apalagi 2001 tinggalkan saja. Sudah 20 tahun loh dengan sekarang nih. Ya, tinggalkan. Teori-teori lama ini tinggalkan aja. Ini tinggalin aja ini. Jadi merah semua. Oke, itu ya. Tuh Isa Nabila, ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Bu, izin bertanya, Bu. Siapa itu? Pas, Bu. Siapa? Okta, Bu. Okta, ya silahkan. Nah, yang masalah definisi. Okta ini rambut baru, ini lebarannya. Kayaknya iya, Bu. Nah, terus apa-apa? Tadi mengenai yang data itu, ya, bahwa pengertian. Jadi di satu momen Ibu mengatakan video tuh dijelaskan apa pengertiannya, tapi di kondisi lain Ibu yang data tuh nggak perlu dijelasin lagi karena orang udah tahu gitu. Jadi menurut Pras video pun juga orang sudah tahu gitu, Bu. Jadi gimana standar apa untuk dibuat pengertian yang
orang udah sama-sama paham atau ada hal yang masih perlu dijelaskan lagi di kajian teoretik itu, Bu? Oh, di kajian teoretik itu misalnya begini, yang harus ada itu misalnya kadang-kadang ada penguji bertanya, video apa yang kamu maksud? Penelitian saya video animasi. Ini video animasi ini tergolong video apa? Maka ada teori tentang video. Tapi jika Anda sudah paham, yang paling bagus tuh semua tulisan kalau di luar negeri, tesis mau disertasi, Anda boleh searching di internet. Variabel penelitian kita itu satu pengertian, satu utuh. Jadi media, video, animasi. Maka teorinya tidak bisa kita encer-ecer satu-satu di dalam bab 2. Media adalah, ada pula satu. Video satu pula, animasi satu pula. Itu yang Ibu sebut dengan analogi variabelnya kebakaran jenggot. Nanti kebakaran satu pula, jenggot satu pula, itu digabunglah definisi kebakaran sama jenggot. Nggak nyambung lah dia. Maka kalau begitu apa yang paling bagus itu utuh. Nama teorinya adalah poinnya, subpoinnya itu adalah media, video, animasi. Nah, kalau mau mengertikan tentang media dulu boleh, diartikan video dulu boleh, tetapi pengertian media, video, animasi wajib ada. Karena itu yang kita teliti. Nah, itu ya Pras ya. Jadi bukan berarti diecer satu-satu teori itu, tapi dia dalam satu paragraf saja. Gunanya kita mengartikan media itu buat menjadi pengantar saja. Tapi jangan berlama-lama, berbanyak-banyak dengan media, pengertian media, klasifikasi media, jenis media, faktor pemilihan media. Ada 5 halaman, orang nggak sabar nanti media audio, apa tadi? Media video animasinya mana? Jangan sampai terlalu panjang orang kita itu. Kalau mau kita mulai dulu, boleh sekilas saja. Jadi media video animasi tergolong kepada media 3 dimensi berbentuk audio visual. Itu yang perlu kita definisikan dengan lengkap. Ya Pras ya? Do you understand Pras? I think I'm understand. Oke, thank you very much. Koleksi bukumu banyak juga ya. Boleh nanti bagi koleksi sama Ibu, pergi ke rumah Ibu, koleksi Ibu juga banyak, tapi harus cek bahwa ini Ibu buku yang bagus, yang mungkin Ibu belum punya, nanti kita cek. Buku Pras tentang pernikahan aja, Bu. Tentang pernikahan? Ya. Orang PLB koleksinya pernikahan, bagus lah. Kalau bisa pernikahan pada anak berkebutuhan khusus ya, itu bagus juga itu. Tunagrahita kalau dia menikah itu di mana gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita siap untuk ini ke SSR. SSR siap? Oke. SSR. Tapi Ibu ingin ada yang bertanya satu lagi. Si Isa Nabila ini yang iya, Ibu Lis siapa nih? Lis Fayanti silahkan. Siapa tuh yang Ibu? Ibu saya Bu Sri Rafiatu izin bertanya Bu. Iya silahkan. Jadi pertanyaannya, jadi kan judul saya peranan guru kelas dalam menangani kasus perundungan pada siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif Bu. Kemudian untuk bab 2 kajian teoritiknya berarti yang A-nya perundungan gitu Bu. Terus B-nya poin A-nya tentang perundungan. Yang poin B-nya tentang inklusif dan poin C-nya tentang sebentar, Ibu potong. Sri, kalau bisa jangan judulmu pakai perundungan. Perundungan itu kan belum bahasa baku ya. Kalau bahasa internasional itu adalah bullying, ya enggak? Sama enggak? Bu. Bullying kan meaningnya? Iya, Ibu. Ya udah, kalau perundungan boleh Sri cek sekarang di Google Scholar. Searching kata perundungan itu yang muncul itu paling penelitian orang Indonesia Raya saja. Hanya bisa dihitung dengan jari itu.
Tapi kalau Sri menggunakan kata kunci bullying at student with special needs, wow, keren, jutaan keluarnya. Judulmu menarik, menarik. Tapi dari judulnya Sri itu coba Sri chat, ketik di chat ini judulmu, diketik di chat. Sri Oh, bisa iya, Ibu. ngetik kan? Bisa ngetik kan? Bisa Ibu, bisa Ya, Ibu. bisa. Oke, cepat judulmu. Peranan guru kelas dalam Anak perlu pula dia dieja, biarlah diam aja lah, ngetik aja lah, ketik aja, nggak usah dieja. ya sebentar Bu, saya copy aja Bu. Ya Ibu ambil minum juga dulu ya. Si Sri kehilangan Ibu ya. Ah, ini dia judulnya Sri sudah ada di chat kita. Maaf tadi ada tamu datang ya, jadi sekarang masih ada itu. Nah. Ibu tanya dulu kepada Sri. Ada berapa variabel penelitian Sri? Ada berapa Sri? Ada dua. Ada dua Ibu. Ada dua. Ibu. Ada apa aja itu? Yang pertama peranan guru kelasnya, yang kedua perundungan Ibu. Oke, jangan dipotong. Perundungan pada siswa berkebutuhan khusus. Nah, jangan dipotong ya. Kalau perundungan saja nggak ada makna. Judulnya Sri ini menarik ini. Iya Ibu. Oke, di mute suaranya Sri, di mute suara Sri. Sri di mute. Oke. Judulnya Sri ini, nah Ibu tanya dulu, misalkan ini memang ada nampak dua di sini ya, guru kelas, ada perundungan pada siswa berkebutuhan khusus. Nah itu yang nampak keyword, kata kunci dari judulnya Sri. Nah, Ibu mau tanya dulu ke Sri, penelitianmu ini kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif Ibu. Nah, kalau gitu ini membuktikan bahwa penelitian kualitatif dua pun variabelnya boleh, asal dia tidak ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, tetapi makna dalam judulnya Sri ini sepertinya ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Berarti ada variabel bebas, ada variabel terikat. Di mana letak variabel bebasnya? Ini boleh Ibu copy dulu ya. Kalau Ibu melihat dari judulmu, dari redaksi kalimatnya, itu adalah ini boleh dipaste nggak? Oh, nggak bisa dia dipaste ya. Apa tadi coba? Peranan guru ya. Apa? Sri dibacain Sri. Peranan guru kelas. Ya. Peranan guru kelas. Ya. Dalam menangani kasus perundungan pada kebutuhan khusus. Di sekolah penyelenggara SM 7 Padang, Bu. Dah ini aja. Di mute suaranya, di mute suaranya. Di mute ya. Kalau lihat dari judul ini, nah ini judul ini ya, kalau dilihat dari judul, itu ini bisa sebagai, peranan guru kelas, bisa ini kita pakai apa ini? Spotlight ini ya. Ibu juga masih belajar ini. Ini kali ya. Oh, enggak juga. Spotlight apa? Enggak ngaruh. Oke. Kan guru kelas dalam menangani kasus perundungan siswa berkebutuhan khusus. Kalau Sri ingin ini menjadi kualitatif bisa. Judul seperti ini bisa. Jadi ini Ibu ganti saja ya. Oh, dia nggak bisa diedit gitu ya? Bisa. Nah, gimana dia? Apa dia?
Di kursornya itu Bu, ada yang bagian kayak tanda tambah gitu Bu. Itu perlu dipindahkan Bu. Nih, Arahkan ke yang tulisan itu Bu. Bukan sini. Bu. Ya, bukan. Ditutupin gitu. Bukan Ibu. Ah. Gini aja lah. Jadi gini, Ibu coba, mengcopy juga nggak bisa kita ya. Copy nggak bisa ya. Nah, ini Sri, yang Sri tanyakan apa Sri? Kualitatif Pada bab bisa. Pada bab 2 kajian teorinya Ibu, poin harus dituliskan berarti apa aja Bu? Yang kasus perundungan ini dulu. Jadi apa itu perundungan? Jadi kasus perundungan ini gantilah dengan bullying ya. Bullying, apa pengertian bullying, apa bentuk-bentuk bullying, apa dampak bullying pada siswa berkebutuhan khusus ya. Nah, kasus-kasus bullying pada siswa berkebutuhan khusus. Nah, itu banyak diambil dari media massa, jurnal banyak ya. Jadi bagian awalnya itu adalah kasus bullying. Tentu harus ada definisi bullying dulu. Bentuk-bentuk bullying, ada verbal, ada non-verbal, ada campuran, misalnya ya. Itu dia. Baru sesudah itu peranan guru kelas, siapa guru kelas, apa tugas pokok dan fungsi guru kelas di sekolah inklusif. Nah, maka menangani kasus bullying merupakan salah satu tupoksinya guru kelas. Nah, Sri ya? Paham Sri? Paham Ibu. Oke. Terima Adalah. kasih Ibu. Oke. Kata perundungan ini ganti aja dengan bullying ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita ke SSR? Ibu izin bertanya Bu. Ya, siapa tuh? Sonia Bu. Ya. Tentang judul Sonia Bu. Judul Sonia kan efektivitas aplikasi Marbel berbasis Android dalam Ibu tidak mau cuma dibacakan dari tadi, tulis Bu, di chat ya. ini. Ya, tulis Bentar, di chat Bu. ini. Kan kita ingatan kita visual sekaligus auditif itu terbatas. Oke, yang lain yang ingin menampilkan judulnya silahkan. Sepenggal waktu kita sampai pukul 12:04 kita gunakan untuk memaparkan SSR. Ini teman-temannya Pras ini yang satu seksi dengan Pras ini ada berapa Pras? Kayaknya baru 2-3 mungkin. Ada di sini 2 kayaknya Bu. Yang 3 2 Bu. Oke. Nah, ini sudah kita bahas punya Sonia. Sonia pertama judul kepanjangan. Ya. Yang kedua tidak boleh ada di judul tanda kurung. Suaranya yang pasti pakai apa? Ya. Ya Bu. Ya kalau mau menggunakan ini suaranya siapa ini? Kalau mau menggunakan istilah anak disleksia juga selesai kok. Tak perlu kita sebut kesulitan membaca. Terus tak perlu kita buat kecamatan ini, kelurahan ini, kabupaten ini, provinsi ini, tidak perlu. Tak perlu terlalu panjang lebar. Ya. Ya Bu. Ini PA-nya siapa ini? Pak Damri Bu. Sonia memang kuliahnya dengan ibu ya? Enggak Bu. Oh enggak ya, enggak apa-apa. Ini setelah Sonia telaah kan awalnya Sonia menggunakan pendekatan SSR Bu. Terus karena aplikasinya nih bukan, baru. Sebentar, bukan pendekatan. Ya, tapi Bu. Jenis penelitiannya SSR. Penelitian, ya. Nah, terus jadi setelah ditelaah karena aplikasi Marbel ini baru, jadi
apa namanya nih, jenis penelitiannya R&D, Bu. Jadi gimana solusinya, Bu, sebelum? Solusi apa nih? Ya, maksudnya ke depannya gimana, Bu? Ibu lagi ngetik sebentar ya. Ada itu aplikasi Marble ada. Kok Anda bilang baru, nih barusan Ibu cek. Ada. Nih mau Ibu share ya. Ibu share ya hasil pencarian Ibu. Nah ini dia. Nih. Marble huruf terbaru, Marble mengaji terbaru, Marble angka, banyak ini aplikasinya. Jadi namanya Marble. Jadi Walaupun aplikasi ini kita cetuskan sendiri gitu, Bu. Kalau sudah ada yang lain berarti bukan pertama gitu ya, Bu. kita dalam penelitian R&D kita belum bahas ini di kelas di sesi Ibu. Ibu kan ingin bahas R&D itu sendiri, jadi utuh, tuntas. Nah, ini kita SSR. R&D itu, nah, termasuk nih kemarin penelitian Pak Damri sendiri pun banyak Ibu kasih masukan dan alhamdulillah proposalnya diterima. Ya. Nah, kita dalam penelitian R&D boleh kita memodifikasi produk yang sudah ada. Kalau kita modifikasi maka namanya tentu tidak Marble saja. Oh, Marble angka sudah tadi, Marble huruf sudah tadi. Nah, Anda Marble apa? Nah, ini Anda nampak di dalam judulmu. Nah, kalau mau ini dikembangkan dalam bentuk R&D, Ibu lebih cenderung R&D. Ya, jadi R&D-nya seperti ini saja judulnya. Anda cek, lihat dicek ya. Sebentar, Ibu. Dah. Sudah bisa dibaca di chat? Sudah, Bu. Nah, kalau mau R&D judulnya Sonia itu seperti ini jadinya. Pengembangan aplikasi Marble bla bla bla. Ingat, masih tanda tanya ya. Sebagai upaya peningkatan kemampuan membaca permulaan pada anak disleksia. Good. Nah, juga untuk ke Pak Damri, yakin Ibu langsung diterima sama Pak Damri itu. Bilang aja ke Pak Damri ini dari Bu Marlina, Pak. Nah, dia ACC langsung. Iya, Bu. Nah, Makasih, Bu. oke, ada lagi yang lain, silakan. Ya. Ibu, Kalau tidak ada, ya. ada Bu Dea, Bu. Ya, silakan. Judul Dea itu, enggak, Bu? Dia kan sudah kemarin, udah duduk tuh judulnya. Iya, Bu. Dia itu kebingungan itu, Bu. Tadi kan Sri Rofiato Amel bahas tentang penurunan teori gitu kan, Bu, yang bab 3. Nah, dia juga Ya. dia bingungnya itu, Bu, kompetensi gurunya di sini apakah harus dia jabarkan semua atau memang di bab teorinya itu yang hanya kompetensi guru yang dia maksud itu saja, Bu, gitu. Kan kompetensinya itu ada 4. Sebaiknya yang dia maksud, iya betul. Kompetensi ada 4, tak mungkin Dea. Ini kan secara kualitatif kan Dea? Deskriptif, iya Bu, deskriptif kuantitatif, Bu. Iya, jadi kalau mau garap semua kompetensi sangat tidak mungkin, terlalu besar. Jadi bahas saja kompetensi profesional guru misalnya, atau kompetensi pedagogik. Kompetensi apa? Ya, yang jelas kalau mendesain pembelajaran berarti kompetensi profesional. Oke, apa lagi? Berarti kalau di dalam bab teorinya itu kan Bu, dia bahasnya aja yang kompetensi 1 itu aja ya Bu di teorinya, nggak usah masukin yang lain gitu Bu. Ya nggak usah. Kalau boleh Ibu ingin nambahkan di judul Dea ini, mendesain pembelajaran berdiferensiasi pada anak berkebutuhan khusus. Nah, karena sekarang kan sudah inklusif. Ya, ini kalau pembelajaran berdiferensiasi pada itu ya kan enggak. Yang seperti yang penelitian Ibu itu kan itu pada anak berkebutuhan khusus. Ya. Oke. Jadi Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain silakan.
Tidak ada ya? Ada Bu, Irma Bu. Irma kan sudah dibahas kemarin. Oh, judul yang itu udah pas berarti Bu ya. Iya, sudah. Oke nih.